Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandraina Hertanto, mahasiswa Universitas Tarumanegara, Fakultas Hukum dengan NIM 205200028, yang dimana dibimbing oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, dalam mata kuliah Kapital Selekta Hukum Pidana. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat di Kapital Selekta Hukum Pidana. Nah, materi yang pertama adalah kita akan membahas yang pertama tindak pidana perdagangan orang atau yang disebut dengan TPPO. Nah, TPPO ini apa? TPPO ini adalah bentuk kejahatan yang mengeksploitasi manusia untuk tujuan bisnis. TPPO itu meliputi apa? Meliputi tindak perdagangan orang, penyeludupan orang dari rentang umur yang anak-anak, bayi, anak-anak, dan dewasa, baik perempuan ataupun laki-laki. Atau berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi bentuk tindak perdagangan orang yang umum terjadi itu seperti apa? Seperti eksploitasi seksual, ya seperti pelacuran, pelecehan seksual, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada eksploitasi fisik, seperti perbudakan, kerja paksa, dan jam kerja yang panjang. Yang ketiga seperti apa lagi? Eksploitasi organ tubuh, yang merupakan pengambilan dan penjualan organ tubuh dari si korban. Itu dia. Jadi TPPO ini melakukan penyikapan untuk selanjutnya dipindahkan untuk memenuhi pesanan di dalam negeri sendiri, pengiriman antara daerah maupun dikirimkan ke berbagai negara. Jadi orang-orang yang ada di sini itu seperti barang, kayak lu beli barang di Shopee, nah dikirim tuh di seluruh Indonesia. Kalau ini tuh internasional langsung. Jadi bisa nasional, bisa internasional, udah kayak benda aja ini, kayak makhluk yang udah mati gitulah. Pelaku tindak pidana orang itu umumnya melakukan perekrutan dengan ancaman yang pertama kekerasan, yang kedua penculikan bayi, anak dan gadis remaja, yang ketiga bujuk rayu untuk menjadi pekerja migran atau PSK, yang keempat melalui penjeratan utang. Jadi ada ancaman sama keluarga korban. Jadi misalnya nih ada satu anak-anak, kamu ikut saya, kalau enggak saya bunuh keluarga kamu nanti ya. Kamu jangan main-main sama saya, seperti itu misalnya. Nah itu kan dengan ada ancaman, dengan kekerasan seperti itu. Nah, perekrutan ini bisa menggunakan orang dalam seperti keluarga sendiri yang tidak suka misalnya, saya punya sepupu nih, ini bisa diajak kerja sepertinya, kamu bawa lah ini, tapi minta duitnya nanti, gitu, komisi kita bagi-bagi. Nah, bisa seperti itu, atau bisa juga dari media sosial, seperti ya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Tindak pidana perdagangan orang itu melakukan pengendalian korbannya dengan cara seperti apa? Yang pertama ada keterikatan dan penjeratan utang, yang kedua isolasi, yang ketiga pengambilan dokumen identitas atau paspor, kemudian bahasa dan sosial, dan yang kelima ada penggunaan kekerasan dengan ancaman pembalasan, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jadi untuk apa sih si pelaku ini tuh melakukan tindak pidana seperti ini? Ya iyalah untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan finansial dia sendiri gitu. Jadi faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan orang itu apa? Apa aja faktor-faktornya? Kenapa bisa sampai terjadi tindak pidana perdagangan orang? Ya yang pertama ya populasi yang besar di negara yang luas, otomatis ya pertumbuhan ekonominya rendah gitu kan. Maksudnya kayak populasi yang besar di negara yang luas secara geografis, banyak penduduk, ya otomatis lapangan kerja juga susah ya kan. Nah, kemudian kurangnya akses pendidikan, kemiskinan, ada jaringan perdagangan orang, kemudian ada perilaku sosial dan budaya, serta kurangnya informasi perdagangan orang ini, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita menghukum orang-orang seperti ini yang tidak tahu diri ini? Nah, jadi kita masuk ke proses hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang. Jadi, pada hakikatnya perlindungan terhadap anak itu merupakan perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, yang dimana ini berlaku kepada semua orang tanpa terkecuali, baik dari segi ras, budaya, etnis, agama, itu dianggap sederajat semua, sama, itulah dia. Nah, oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 sebagai panduan untuk proses hukum penanganan tindak pidana terhadap anak sebagai korban, saksi maupun pelaku. Nah, kenapa dibahas dulu tindak pidana perdagangan anak? Ya karena anak-anak itu kan secara umumnya kan polos ya kan. Jadi bisa-bisa aja orang-orang dari luar itu kayak
membujuk. Nah, gitu dia. Jadi kita utamakan dulu yang tindak pidana perdagangan anak ini gitu. Jadi ada juga beberapa perdagangan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah. Kemudian ada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan beberapa peraturan yang terkait TPPO lainnya. Kemudian kita masuk ke sistem peradilan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Butir 6. Kemudian terdapat asas sistem peradilan pidana anak. Nah, beberapa di antaranya itu seperti ada perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan lain-lain sebagainya. Setiap anak yang sedang mengalami proses peradilan anak itu dirahasiakan identitasnya, tidak usah takut. Baik dari nama anak korban, nama anak saksi, alamat, wajah, nama orang tua, dan lain-lain. Kasus TPPO ini dapat diungkap yang dimana didasarkan pada laporan korban, laporan keluarga korban, laporan lembaga swadaya masyarakat, berita di TV atau media cetak, dan laporan dari KBRI. Semua hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan setelah memenuhi unsur maka penyidik akan melakukan penyidikan. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang pelanggaran HAM yang berat. Nah, di pelanggaran HAM yang berat itu, kita kan harus mengetahui dulu tuh, apa itu HAM. Nah, di HAM sendiri itu, kita mesti tahu dulu istilah HAM sendiri. Nah, dasarnya seperti apa. Nah, jadi pengertian HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Jadi ada peraturan undang-undang yang terkait dengan HAM ini. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian kita masuk ke pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini merupakan setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, yang melawan hukum atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang ada di dalam undang-undang ini. Nah, jadi pelanggaran HAM berat itu seperti apa? Apa aja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, dia itu merupakan extraordinary crime. Contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di materi yang pertama. Yang sebelumnya itu TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu termasuk extraordinary crime. Dan di mana itu kasus yang memang luar biasa itu, crime-nya, kriminalnya. Yang kedua, berdampak secara luas, baik nasional maupun internasional. Nah, TPPO tadi itu kan sudah go internasional ya kita bilang, maksudnya ini bukan barang, ini orang itu bisa udah kayak barang, bisa diorder dari mana aja gitu kan. Yang ketiga, menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Lalu yang keempat, mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan atau masyarakat seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yurisdiksi pengadilan. Nah, yurisdiksi pengadilan HAM itu yang pertama itu untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga mempunyai kewenangan untuk memutuskan tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM yang berat. Kemudian kita masuk ke sifat ad hoc. Nah, kita bahas dulu apa itu ad hoc. Nah, sifat ad hoc yang pertama itu adalah bentuk komitmen untuk membatasi dampak dari pelanggaran asas legalitas. Yang kedua, harus berakhir ketika kasus yang ditangani itu selesai dan tidak dapat digunakan untuk mengadili kasus lainnya. Kemudian pelanggaran hukum HAM yang berat itu tuh apa sih? Apa aja sih jenis-jenisnya itu apa aja gitu? Gimana sih contoh-contohnya? Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama ada genosida. Genosida ini apa? Genosida ini adalah perbuatan menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok tertentu baik dari suku, agama, etnis, budaya, dan lain-lain sebagainya. Yang dengan cara seperti apa? Yang membunuh anggota kelompok itu dengan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental dan memaksakan tindakan yang mencegah kelahiran dalam kelompok itu.
Yang kedua ada namanya kejahatan terhadap manusia atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan perampasan. Yang ketiga ada namanya kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu berupa penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Kemudian yang keempat ada kejahatan perang, yang dimana ini merupakan tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer ataupun sipil, atau dapat dilakukan antar bangsa. Nah, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yaitu perbuatan terhadap orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa. Kemudian yang kelima ada namanya kejahatan agresi. Jenis kejahatan ini belum didefinisikan dari Salam Statuta Roma 1998. Nah, bagaimana jadinya ini? Bagaimana kita mengadili ini? Nah, kita masuk ke proses terjadinya pengadilan HAM. Nah, proses terjadinya pengadilan HAM ini yang pertama ada namanya penyelidikan. Jadi penyelidikan ini ya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan ya sudah jelas Komnas HAM, yang dimana mereka dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas dan unsur masyarakat. Yang kedua ada namanya penyidikan, yang dimana ini merupakan kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan ini. Jaksa Agung bisa mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada penuntutan. Berdasarkan pasal 23 menyatakan bahwa penuntutan mengenai pelanggaran HAM yang berat itu dilakukan oleh Jaksa Agung dalam penuntutan. Dan pasal 24 mengatur tentang jangka waktu penuntutan yaitu selama 70 hari terhitung sejak penyidikan diterima. Kemudian ada namanya pengadilan. Nah ini dia, pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM itu jumlahnya mesti 5 orang. 2 orang pengadilan HAM yang bersangkutan, 3 orang lagi hakim ad hoc. Lalu masa penahanan untuk kepentingan penyidikan itu 240 hari dan penuntutan 70 hari. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa adalah 120 hari. Dan dalam hal banding dan kasasi harus diputus dalam waktu 90 hari masing-masing hal tersebut. Itu dia. Nah, kemudian kita masuk ke kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35, ketentuan ini berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban dan ahli waris dari korban. Nah, pelanggaran HAM yang berat tersebut dan harus dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat di pokok perkara dalam amar putusan. Jadi kalau mau kompensasi, restitusi, rehabilitasi mesti tercantum di amar putusan, begitu intinya. Jadi kompensasi ganti rugi itu apa? Itu yang diberikan oleh negara karena pelaku itu tidak mampu mengganti sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi itu ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan dan penggantian biaya tindakan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke peradilan HAM internasional. Ini HAM internasional ini pengadilan ini dibentuk oleh ICC, International Criminal Court yang ada pada tanggal 17 Juni 1998 dibentuk di Roma. Yang termasuk lingkup kejahatan ini apa? Yang sudah saya jelaskan tadi, the crime of genocide, pembunuhan massal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu, lalu ada crime against humanity, war crimes, dan the crimes of aggression atau penyerangan suatu bangsa atau negara. Pengadilan HAM internasional ini terbuka apabila pengadilan nasional ini tidak fair dan cenderung melindungi pelaku. Serta pengadilan ini bisa dipergunakan bila suatu negara itu dalam keadaan tidak mampu atau tidak ingin gitu dia. Jadi sanksi internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang atau beberapa negara itu misalnya nanti yang pertama berlakunya travel warning terhadap warga negara, yang kedua ada namanya pengalihan investasi, yang ketiga ada namanya pemutus hubungan diplomatik, dan yang keempat pengurangan bantuan ekonomi. Kira-kira seperti itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi-materi yang sudah saya paparkan tadi. Demikian penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.